Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari dari tingkat 1B Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan mengenai bagaimana pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bu, saya Dia Wulandari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya, bolehkah saya berkenalan dengan Ibu? Boleh. Nama Ibu kalau boleh tahu siapa? Ini Nama Ibu? Fatimah. Nah, di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan mengenai bagaimana cara pencegahan dari virus corona. Tujuannya agar kita tahu apa itu virus corona, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana penyebarannya dari virus corona ini. Nanti saya akan melakukan penyuluhan ini selama 30 menit ya Bu. Iya. Ini saya akan membagikan brosur, bisa nanti Ibu pahami. Sebelumnya, apakah Ibu ada yang tahu apa itu virus corona? Virus corona ini disebut juga dengan COVID-19 ya Bu. Virus ini menyerang sistem pernafasan yang ada di tubuh manusia. Virus ini telah menyebar di beberapa negara yang ada di dunia dan telah menginfeksi banyak manusia yang ada di dunia ini. Nah, apakah tanda-tanda gejala dari virus corona ini? Umumnya, biasanya tanda gejalanya itu demam, batuk, influenza, dan sesak nafas. Sedangkan tanda gejala dari hari ke hari virus corona ini, hari pertama biasanya pasien ini mengalami demam, hari kelima pasien mengalami sesak nafas, hari ke-7 pasien ini gejalanya mulai parah, hari ke-8 pasien ini mulai paru-parunya disertai dengan cairan, hari ke-10 pasien ini biasanya kesulitan untuk makan dan berat badan menurun, sehingga pasien ini sudah dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Sedangkan pada hari ke-17 biasanya pasien ini rata-rata ada yang sembuh tapi ada juga yang meninggal. Setelah kita tahu apa tanda dan gejala dari virus corona ini, saya akan menjelaskan mengenai ODP, PDP, dan suspek tentang virus corona. ODP sendiri yaitu orang dalam pengawasan ya Bu. Biasanya orang ini sudah pernah datang ke luar negeri dan pernah kontak langsung dengan pasien yang terjangkit virus corona. Sedangkan PDP sendiri pasien dalam pengawasan. Biasanya pasien ini sudah dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, flu, dan demam. Sedangkan suspek sendiri yaitu orang yang sudah pasti terjangkit virus corona atau COVID-19. Nah, setelah kita tahu apa sih ODP, PDP, dan suspek ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyebaran virus corona ini. Virus corona ini biasanya tersebar jika kita tidak menjaga kebersihan diri, tidak menjaga kebersihan setelah kita bepergian, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, dan tidak mengisolasi diri setelah kita pernah pergi ke luar negeri yang terjangkit virus corona. Selain tidak menerapkan etika batuk dan terjadi interaksi antara orang yang terjangkit virus corona. Selain itu, tidak mencuci tangan setelah memegang barang atau sesuatu yang pernah dipegang orang lain. Setelah kita tahu apa itu penyebaran dari virus corona, mari kita simak bagaimana cara pencegahan dari virus corona itu. Pencegahan dari virus corona ini, yang pertama gunakan masker, yang kedua cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, yang ketiga yaitu jangan berdekatan dengan orang lain, minimal beri jarak 1 meter, yang keempat yaitu jangan menyentuh mata dan hidung, mulut apabila kita telah melakukan aktivitas, yang kelima yaitu dengan berolahraga secara rutin minimal 15-30 menit. Itu sebagian dari cara pencegahan dari virus corona. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Ada Bu. Apa Bu? Bagaimana cara kita untuk etika batuk yang baik? Etika batuk yang baik yaitu dengan menggunakan tisu atau kain kita batukkan seperti ini ya Bu. Selain itu dengan cara memakai siku ya Bu, seperti ini. Sudah paham Bu? Apakah Ibu mau bertanya? Iya, mau. Bagaimana cara mencuci tangan dengan benar?
Cara mencuci tangan yang benar itu ada 6 langkah ya Bu. Yang pertama pakai sabun, kemudian digosokkan seperti ini. Setelah itu kita gosokkan jari-jari, sela-sela jari tangan. Yang ketiga yaitu punggung tangan. Yang keempat gerakan mengunci ya Bu. Yang kelima kemudian gosokkan jari jempol. Yang terakhir yaitu dengan cara tangan meruncing di telapak tangan, kemudian putar-putar. Setelah itu pergelangan tangan, lalu bilas dengan air bersih. Nah, itu mengenai cara cuci tangan yang benar. Apakah sudah paham dari materi yang saya jelaskan, Bu? Iya, sudah. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Semoga penyuluhan yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penyuluhan mengenai bagaimana cara pencegahan virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.